Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media Wanita Peraja Hervinda Oktavani NPP 300190 dari kelas C3 nomor absen 09 akan mencoba memaparkan rangkuman materi dari tugas administrasi kepegawaian yang diampu oleh Ibu Siti Zulaika. Materi yang pertama yaitu hak dan kewajiban PNS dan PPPK atau P3K. Hak PNS meliputi gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, pengembangan, dan kompetensi. Selanjutnya itu hak PPPK meliputi gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, pengembangan kompetensi. Selanjutnya sistem penggajian. Sistem penggajian terbagi atas dua, yaitu sistem skala tunggal, di mana gaji diberikan sama kepada pegawai yang berpangkat sama, tidak memperhatikan sifat pekerjaan dan tanggung jawab yang diemban oleh pegawai. Yang kedua yaitu sistem skala ganda. Besar kecilnya gaji bukan saja didasarkan kepada pangkat, tetapi juga didasarkan kepada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerja yang dicapai, dan berat ringannya tanggung jawab yang diemban pegawai. Tunjangan terbagi atas dua, yaitu tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja adalah tunjangan yang dibayarkan sesuai dengan pencapaian kerja. Yang kedua, tunjangan kemahalan yang dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing. Dan pensiun, PNS diberikan jaminan pensiun apabila meninggal dunia atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu, usia pensiun, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini, dan tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Kemudian cuti. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Cuti terdiri dari cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, dan cuti di luar tanggungan negara. Pengadaan pegawai atau CPNS. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan Anjab dan ABK. Rincian kebutuhan PNS setiap tahun disusun berdasarkan yang pertama hasil Anjab dan hasil ABK. Selanjutnya peta jabatan di masing-masing unit organisasi yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan PNS untuk setiap jenjang jabatan. Selanjutnya memperhatikan kondisi geografis daerah, jumlah penduduk, dan rasio alokasi anggaran. Pertimbangan WKN untuk instansi daerah, kabupaten, atau kota. Yang pertama, data kelembagaan. Kedua, luas wilayah, kondisi geografis dan potensi daerah untuk dikembangkan. Yang ketiga, jumlah dan komposisi PNS yang tersedia pada setiap jenjang jabatan. Selanjutnya, jumlah PNS yang akan memasuki BUP, rasio jumlah PNS dengan jumlah penduduk, rasio antara anggaran belanja pegawai dengan anggaran belanja secara keseluruhan. Kemudian persyaratan PNS. Persyaratan CPNS diantaranya yang pertama yaitu usia paling rendah 18 tahun dan yang paling tinggi 35 tahun. Selanjutnya tidak pernah dipidana penjara 2 tahun atau lebih. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit, anggota Polri atau pegawai swasta. Selanjutnya tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, dan Polri. Tidak menjadi anggota atau pengurus parpol atau terlibat dalam politik praktis. Hanya memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Sehat jasmani dan rohani sesuai persyaratan jabatan yang dilamar. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintahan. Hanya persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan ditetapkan oleh PPK. Seleksi pengadaan PNS terdiri atas 3 tahap. Yang pertama, seleksi administrasi sesuai dengan jadwal pengumuman. Yang kedua, SKD meliputi karakteristik pribadi, intelijensi umum, dan wawasan kebangsaan, di mana para peserta harus memenuhi nilai minimal ambang batas. Selanjutnya yaitu SKB, dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki pelamar dengan standar kompetensi bidang yang sesuai kebutuhan jabatan. Jumlah peserta yang mengikuti SKB paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD. Selanjutnya itu syarat pengangkatan menjadi PNS. Yang pertama, lulus pendidikan dan pelatihan, sehat jasmani dan rohani, mengucapkan sumpah pada saat diangkat menjadi PNS, dan berita acara, sumpah atau janji dibuat 3 rangkap. 1 rangkap untuk PNS yang bersangkutan, 1 rangkap untuk arsip, dan 1 rangkap untuk BKN. Berikut adalah gambaran jenjang pangkat, golongan atau ruang.
Di antaranya itu eselon 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, dan 4A, 4B. Materi selanjutnya yaitu disiplin PNS. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Kewajiban setiap pegawai negeri sipil yaitu mengucapkan sumpah atau janji PNS, mengucapkan sumpah atau janji jabatan, setia dan taat kepada Pancasila, UUD RI 1945 dan NKRI, menaati segala peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan atau golongan, memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan. Hukuman disiplin terbagi atas 3, yaitu ringan, sedang, dan berat. Hukuman disiplin ringan terdiri atas teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Kemudian hukuman disiplin sedang terdiri atas penundaan KGB selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Hukuman disiplin berat terdiri atas penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penundaan jabatan setingkat lebih rendah, dan pemberhentian dengan atau tidak dengan hormat sebagai PNS. Kewajiban dan disiplin PNS dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 terdapat unsur yang digunakan untuk menetapkan nomor urut dalam DUK secara berturut-turut. Dari yang paling tinggi yaitu pangkat, kemudian jabatan, masa kerja, latihan jabatan, pendidikan, dan usia. Sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.